Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hambanya senantiasa mengingatkan dan mengingatkan kepada segenap sidang jemaat. Sebagai hambanya hanya bisa mengingatkan, namun sekali lagi, segala sesuatunya kita kembalikan kepada pribadi lepas pribadi. Ketika di dalam pujian menyatakan, Tuhan inilah seluruh hidupku. Ya. Seluruh hidupku kuserahkan bagimu. Hal ini jangan sampai hanya menjadi pujian-pujian di dalam mulut lidah bibir, namun satu kehidupannya tidak mengalami satu perubahan. Perubahan apa? Yaitu perubahan yang menjadi orang-orang benar di dalam dunia ini. Perubahan yang memiliki hati yang murni, hati yang mengasihi, hati yang melayani kepada sesama. Seperti hati Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam era zaman akhir. Ketika kita boleh bersama-sama, saya banyak menemui orang-orang Kristen. Orang-orang yang menyatakan dirinya, aku anak Tuhan, aku orang Kristen. Namun pola pikir, cara hidup tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak Kristen. Untuk itulah Bapak Saudara, ketika kita ini sudah mengimani, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Dan ketika Tuhan masih memberi waktu kesempatan kita perjalanan hidup di dunia ini, kita ini harus benar-benar mau dibentuk. Ya. Dialah pejunan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kondisi zaman akhir ini, kondisi kehidupan manusia yang semakin hari bukan semakin membaik, keadaan zaman tidak semakin membaik. Tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua sungguh sudah jelas. Banyak kekacauan, banyak kegoncangan. Banyak yang mengatakan anak-anak Tuhan yang mulai tergeser imannya. Ya. Untuk itulah sebagai hambanya mengingatkan agar di dalam perjalanan kehidupan ini sebagai orang Kristen memahami atas panggilan. Kita percaya kalau kita ini dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan. Jangan merasa, oh aku melu, pokoknya melu. Jangan. Kita harus mau memahami atas panggilan Tuhan, atas pilihan Tuhan. Namun ketika kita bisa menghidupi hal ini, bisa mensingkapi atas panggilan Tuhan, saya yakin seperti apa yang menjadi kepujian setiap kita itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Namun faktanya banyak di antara umat ciptaan Tuhan, umat Kristen yang dipanggil. Hidupnya banyak yang mengabaikan. Banyak hidup yang sembrono sebagai orang Kristen. Bapak Saudara, inilah menjadi peringatan bagi setiap kita. Apakah hal ini hanya di akhir zaman? Tidak. Orang-orang Kristen yang hidup sembrono, orang-orang Kristen yang hidup setengah-setengah, tidak mau mengerti panggilan atas pilihan sebagai anak-anak Tuhan. Ya.
Tuhan memanggil setiap kita dibentuk, kita didandani dari hari ke hari, tema lepas tema disampaikan dengan tujuan supaya dalam kehidupan di dunia ini kita memiliki DNA Kristus serupa dengannya. Kita baca dulu di ayatnya, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kalau saya mengatakan ada, pasti ada. Saya sebagai hambanya hanya bisa mengingatkan akan dalam perjalanan kehidupan ini sebagai orang Kristen yang sudah dipanggil dan dipilih. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Menghidupi kehidupan kita di dunia ini dengan tuntunan Tuhan. Di sini katakan, berusahalah sungguh-sungguh. Berarti ada kehidupan manusia yang sudah dipanggil Tuhan, hidupnya tidak sungguh-sungguh. Ya. Menyepelekan kasih karunia Tuhan. Menganggap hidup ini, menganggap kekristenan ini, menganggap beribadah ini hanya sekedar. Mari kita singkapi. Dan di dalam ini, di dalam Petrus ini Tuhan ingatkan kembali kepada setiap kita, supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, orang sembrono. Bahasanya Inggris urip ora leda-lede. Ayat 11 katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Amin. Kita mengimani punya hak penuh. Hak penuh untuk apa? Hak penuh untuk jangan setengah-setengah, ya yakin iman. Hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Itu target. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itulah yang harus kita terus berusaha di dalam perjalanan hidup ini. Sebab kalau sudah mati tidak bisa mengerjakannya. Ya. Untuk itu mari, ketika kita sudah memahami, sudah mengerti berkat di dalam mengiring Tuhan, berkat di dalam mensingkapi hidup ini dengan sungguh-sungguh mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, maka kita mengimani pula. Ku mau di sana. Kita mau di sana, di dalam kerajaan kekal, kerajaan surgawi. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
menjadi orang Kristen itu terkadang ada yang karena terpaksa. Ada yang leda-lede. Nek wong Kristenku nek mati kan diurusi. Jangan punya pengertian seperti itu. Terkadang banyak di antara umat Kristen tidak memiliki keyakinan iman. Namun menjadi orang Kristen itu susah. Merasa tidak seperti apa yang aku inginkan dalam hidup dunia ini. Manusia dalam hidup dunia ini kepinginnya apa, Bapak Ibu? Memiliki pengharapan. Ya. Nek bosone Inggris, hidup manusia keinginannya ini karepe menungso urip ning donya itu uripe mulya. Ning ora gelem ngrekoso. Ngrekoso apa? Ngrekoso goleki Gusti. Pingine urip mulya ning donya. Ora gelem ngrasa. Ngrekoso susah. Tidak mau berjuang, tidak mau mencari sumber segala sumbernya, tidak mau mencari sumber rezeki, sumber berkat. Pingine urip mulya ning donya, mending nggone ora gelem ngrekoso. Kepinginane besok ya uripe ning surga lho. Tangi lamun Bapak Saudara. Ora gelem ngrasa, ora gelem goleki Tuhan sumber segala sumber. Pengine sok ben mlebu swarga. Ora ana sejarahe. Ora ana rumuse. Namun ketika kita menyadari dalam hidup ini, kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam menghidupi panggilannya, pilihannya. Bahkan kita hidup itu merupakan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab banyak di antara umat ciptaan Tuhan itu, ya, tidak banyak yang bisa masuk, tidak bisa mengerjakan. Ini umat ciptaan Tuhan loh. Dan Tuhan itu memanggil setiap kita, Tuhan memilih setiap kita dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan inginkan satu kehidupan kita ini meneladani Kristus. Ketika kita mau meneladani Kristus dan kita menjadi partner untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus yang belum terselesaikan, yaitu apa? Yaitu mewartakan Injil Kerajaan, mewartakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Sebab di atas muka bumi ini, terlebih di zaman akhir ini, banyak kehidupan orang-orang yang dilingkupi kegelapan, dikuasai kegelapan, dan sebagainya. Banyak manusia terbelenggu, banyak manusia yang terjerat. Lah kita ini dipilih Tuhan, dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi partner kerjanya untuk mewartakan itu. Jangan setiap kita menyatakan, oh aku di gereja kan atas pilihanku sendiri. Oh aku pelayanan kan pilihanku sendiri. Itu satu langkah tindakan. Keputusan yang diambil itu dari dalam hati, jangan hanya sekedar mulut.
Kita harus menyadari bahwa kita ini dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Bapa itu tahu apa yang saat ini terjadi di dalam dunia. Banyak kegelapan-kegelapan terus hendak menghalang-halangi umat ciptaannya itu terima terang. Namun ketika kita mau menyadari, oh aku dipilih Tuhan, aku dipanggil Tuhan. Tuhanlah yang memilih aku. Itu satu kasih karunia. Dan ketika Tuhan tidak menjadikan kita ini partnernya, manusia itu banyak kelemahan, banyak ketidakberdayaan. Namun Bapa tahu, Bapa mau melengkapi. Ya. Mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selagi kita masih perjalanan hidup ini, yuk bersama-sama. Kita sudah terlebih dahulu dibebaskan, kita sudah terlebih dahulu dimerdekakan. Banyak orang-orang di luar masih banyak yang terbelenggu dosa. Namun kita mengimani Dia disalib karena dosa kita. Dan setiap kita percaya, mari sungguh-sungguhlah dalam mengarungi kehidupan ini sesuai panggilan. Kerjakan dengan segenap sepenuh hati. Namun sekalipun dalam perjalanan ini, perjalanan hidup ini dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, banyak sekali rintangan, banyak sekali kendala, banyak sekali hambatan. Namun ketika kita ini lebih sungguh-sungguh di dalam Dia, Dia tidak akan pernah tinggalkan setiap kita. Apa yang menjadi kerinduan pengharapan kita, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan lengkapi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita ini sebagai partner kerja Tuhan di dunia ini, ketika menghadapi masalah, lalu kita mundur, iman kita melemah, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan diri. Imannya goyah. Tetapi ketika setiap kita menyadari hal itu, aku bersama Tuhan, aku disertai Tuhan, iman tidak akan goyah. Pelayanan dimanapun, dikerjakan dengan hati. Ya. Maka Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita di dalam dunia ini belajar untuk melayani, belajar untuk mengasihi, supaya kita itu memiliki hati Kristus. Sekalipun kita ini hidup di dunia akhir zaman, banyak sekali yang namanya iming-iming yang dimunculkan oleh iblis. Iming-iming yang dimunculkan yaitu antara lain kenikmatan dunia. Kesenangan, kenikmatan dunia yang sifat sementara itu.
Ini kalau kita tidak ada iman yang lebih, yang besar, yang kuat, kita akan mudah tergeser imannya. Ketika kita dihadapkan segala bentuk perkara lepas perkara yang ada, terlebih ketika kita hendak dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, jangan pernah goyah, maju, tidak ada gigi mundur. Layani Salatiga yo, Sleman yo, Bekasi yo, Cibubur yo, Bali yo, Indonesia yo, Morowali yo. Itu yang menilai itu Tuhan, yang melengkapi Tuhan, yang menyertai Tuhan, yang memberkati Tuhan, yang menyediakan sarana prasarana Tuhan. Amin. Lalu agar setiap kita ini mau menjadi atau partner kerja Tuhan di dalam kehidupan untuk mewartakan Injil Kerajaan, supaya kita ini berani menolak godaan, menolak bujukan si iblis, si Lucy. Harus berani. Kita harus berani menolak dengan iman. Karena iblis itu fungsinya untuk mengacaukan, untuk merusak, menghambat keselamatan manusia. Ya. Solusinya gimana? Ya tunduklah kepada firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Itu dasarnya. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Tunduk kepada siapa? Bukan tunduk kepada orang yang bisa memberi, namun tunduk kepada Tuhan. Kalau tunduk kepada sesama manusia yang memberi, itu sifatnya sementara. Nek dikei apik, nek ra dikei ngerundel ngolok-olok ning mburi. Itu sifat manusia dunia. Tetapi ketika kita ini sadar, ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, Tuhan pun menyertai, Tuhan melengkapi senjata untuk melawan iblis. Musuh kita bukan darah daging, tetapi apa? Roh penghulu di ruang angkasa. Iblis itu dijatuhkan, diturunkan dari surga, menguasai atmosfer. Nih yang harus. Iblis itu akan terus berkecamuk, iblis akan terngiang-ngiang, iblis akan merusak pikiran, mengacaukan dalam pikiran manusia. Sehingga pikiran manusia banyak sekali di hadapan Tuhan bagaikan sampah. Pengertian-pengertian manusia dunia yang seringkali bertolak belakang dengan kebenaran. Ya. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita ini sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, ya, saya yakin dan percaya hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih hidup, selagi masih kuat. Tetapi ada pendahulu-pendahulu kita yang seharusnya memuliakan Tuhan dengan panggilannya, dengan yang sudah dipilihnya, sudah dilengkapi, namun hidupnya melenceng, kalah
seperti siapa contohnya? Simson dan Delilah. Simson tidak tahan uji. Simson terbuai dengan bujuk rayunya, dengan bibir yang bergincunya. Maka gagallah, maka lumpuhlah atas panggilan dan pemakaian Tuhan. Hakim-Hakim pasal 16, ayat 16 dan 17. Baca dulu. Nanti bisa dibaca ayat 15 juga, namun ini 16 dan 17 saja. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 dan 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya kepadanya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ya, ini banyak terjadi orang-orang yang mulanya dipakai Tuhan, namun kehidupannya tidak kuat, tidak teguh. Ini salah satu contoh Simson. Iblis memakai seorang Delilah. Delilah itu kalau digambarkan di dalam layar kaca atau film, cantiklah, semoklah, bahenol lah. Dan dia merengek-rengek kepada Simson. Apa ya, merengek-rengek itu gitu? Oh, merayu-rayu, mendayu-dayu. Ngelus-ngelus Simson. Kok kuat? Kok gagah? Ya. Iblis itu seperti itu. Ya. Bapak jangan mudah dirayu-rayu yang seperti merengek-rengek. Ketika Simson ini didesak-desak, apa toh kamu kok iso kuat, kok iso gagah, oh maco dan sebagainya. Simon kalah. Oh, Simson. Bukan Pak Simon Bekasi ya. Maaf, Simson. Simson kalah, Bapak Saudara. Ceritanya seperti itu. Simson tidak bisa menahan hati. Luluhlah hati Simson. Bahkan Simson rasanya aku mau mati. Maka di ayat 17 dikatakan, diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Ketika didesak-desak, ketika kita dipepet-pepet, rengek-rengek, Simson tidak bisa menahan diri. Keluar dari mulut lidah bibirnya. Bahkan sesungguhnya Simson itu sudah dipersiapkan, Tuhan sudah dipilih dari semenjak dalam kandungan. Di situ dikatakan, diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku seorang nazir. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku.
Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Sebetulnya Tuhan itu sudah mempersiapkan seorang Simson untuk dipakai Tuhan. Tetapi oleh karena bujuk rayu seorang Delilah, maka lunturlah segala kasih karunia Tuhan itu. Kuasa yang Tuhan beri di dalam rambut gondrongnya. Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari, setiap kita waspadai, apapun bentuknya di zaman akhir ini. Rengekan-rengekan yang membuat iba hati harus diwaspadai. Kalau endingnya itu menjerumuskan, menggagalkan keselamatan, menggagalkan rencana Tuhan. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan beri itu gagal oleh karena itu tadi rengekan-rengekan. Ya. Untuk itulah Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, di zaman akhir ini setiap orang Kristen, ya, melalui tema-tema yang ada kita dituntut untuk semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh dan tidak tergeser iman kita. Sekalipun di lingkungan kita banyak hal yang iming-iming. Ya. Terus bagaimana Pak solusinya supaya kita ada kekuatan? Ya kita mesti harus terus mencari Tuhan, mencari kebenaran, bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam terang. Orang-orang dalam terang yaitu orang-orang yang hidup dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Jangan sampai menjadi orang-orang Kristen di zaman akhir ini terlihat baik hanya ketika di gereja. Jangan sampai menjadi orang Kristen ketika terlihat glowing karena wedak pupur. Bener toh? Kecantikan semu. Temanya kecantikan wedak pupur, kosmetik itu bahasa Inggris wedak pupur ngono wae ya. Ya. Mari Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita ini bisa mensingkapi dalam kehidupan ini, kecantikan kita itu bukan kelihatan yang nampak dari luar, namun Tuhan inginkan kecantikan itu dari dalam. Ketika dari dalam ini sudah dibenahi, sudah dibentuk, sudah dibengkel, maka saya yakin dan percaya di luarnya mesti tambah lebih glowing. Amin. Nek glowing iku yo njaba njero. Ora glowing raine ning tangane ireng wedhuwe. Ketoke mukane wah cantik. Tapi dibalik semuanya itu hitam. Demikian pula ketika setiap kita ini bisa memahami kehidupan kita ini semakin hari semakin dituntut untuk menjadi dewasa secara rohani. Tuhan inginkan setiap kita ini di zaman akhir menjadi pantannya untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Ya jangan sampai kita ini hanya sekedar hidup ini ada tujuannya. Kekristenan ada tujuannya, bergereja ada tujuannya, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan seperti itu, enggak. Saya enggak akan izinkan hanya sekedar di sini hanya pelengkap, di sini ngebak-baki, enggak.
Lah nanti kan, oh ada perubahan pertobatan nanti kapan? Zamannya semakin hari semakin kedatangan Tuhan kali yang kedua semakin dekat, kita masih ingusan. Ya, saatnya kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menjemput kita sebagai membawainya, namun yang akan dijemput masih ingusan. Enggak akan terjadi perkawinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Wahyu pasal 14. Tuhan inginkan setiap kita kelak masuk dalam rencana Tuhan di dalam masa-masa penuaian di zaman akhir ini. Wahyu 14 ayat yang 15. Wahyu pasal 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Siap menjadi alat Tuhan? Peceng kelas, leda-ledi. Ayo menjadi dasar untuk pelayanan, supaya memahami pelayanan ki piye toh. Ya, nanti akan ada seminar juga. Pelayanan di sana tuh bagaimana toh? Pelayanan di luar tuh bagaimana? Jangan kita ini menjadi orang yang terus mau dilayani. Lah kapan kita mau melayaninya? Kapan itu menjadi dewasa seorang rohani? Kapan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan sebagai penuai-penuai di akhir zaman? Tuhan inginkan kita dipanggil, kita dipilih untuk seperti itu. Jangan menjadi Kristen abal-abal. Jangan menjadi Kristen gadungan. Jangan menjadi orang Kristen KTP. Jangan menjadi orang Kristen hanya sekedar wedak pupur. Ya, ini tema lepas tema itu sebetulnya mengingatkan kepada setiap kita. Ya, jangan sampai itu kelihatan kusuk. Setiap kegiatan diikuti, rajin, bergereja. Bahkan kalau ditanya, wah aku udah ngomah nyembah Tuhan, muji Tuhan, berdoa 10 kali, orang 5 kali ning 10 kali. Tapi hanya di mulut, di bibir. Tuhan sangat melihat hal itu. Ya, ketika kita seperti itu, baikan hanya nampak luar, Tuhan apa tidak tahu? Tuhan sangat tahu. Ya. Lah apakah Tuhan tidak menegur? Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Kalau Tuhan langsung menegur, habislah riwayat. Kalau Tuhan langsung tegur, maka Tuhan memakai sesama manusia. Maka Tuhan memakai hamba-Nya untuk mengingatkan. Supaya dalam kehidupan ini, atas panggilannya, hidupi kehidupan di dalam dunia ini. Jangan sampai setiap kita, seperti tadi saya sampaikan, baik di luarnya. Tuhan sangat tahu apa yang ada di dalam isi hati setiap kita ketika kita sungguh-sungguh maupun tidak sungguh-sungguh. Matius 15 ayat yang ke-8. Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 9. Ayat 9.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya. Kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Di dalam mengiring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan. Untuk kita dibentuk di dalam dunia ini memiliki iman yang teguh. Iman untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Harus dari dalam hati. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat harus tulus hati. Bukan kata-kata hanya di bibir. Padahal di situ katakan, bangsa ini memuliakan aku. Yaitu memuliakan dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan sangat tahu persis. Hati yang jauh daripada Tuhan. Ini orang Kristen. Dan ayat yang ke-9 dari Matius 15 katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini sebetulnya banyak sekali di sekitaran kita. Kita harus tahu, kita harus paham ini. Ya. Sekali lagi mengingatkan, Matius 15 ayat 8 itu garis bawahi atau di stabilo. Supaya mengingatkan setiap pribadi lepas pribadi. Jangan sampai setiap kita itu memuliakan Tuhan hanya di bibir. Mari ambil satu perenungan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kesempatan di dalam perjalanan hidup ini, sungguh betapa besar kasih Bapa itu kepada setiap kita. Ya. Tuhan sangat melihat keberadaan umat manusia di zaman akhir ini sangat lemah. Banyak godaannya. Banyak rintangannya. Dan kehidupan manusia di dunia ini tidak seberapa lama. Maka target kehidupan kekal itulah yang harus kita kerjakan. Yang harus kita persiapkan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Amin. Sehingga di dalam kehidupan yang sejenak ini, kita tetap memiliki hati mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Ya. Kalau setiap kita merenungkan, urip ning donya piro, lawasi tidak seberapa lama. Sedelo mekar endah. Sedelo meneh alum. Usana garing tanpa guna gitu. Tidak ada artinya hidup, percuma kita. Hidup itu harus berguna, hidup kita harus bermanfaat untuk memuliakan Tuhan, untuk sesama kita, menjadi orang yang dipakai Tuhan, untuk menjadi orang yang mengingatkan saudara-saudara kita yang masih matanya gelap, tertutup, hidup dalam kegelapan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Itu yang Tuhan inginkan. Dan dalam hidup kita sesungguhnya ada rencana Tuhan, ada destiny Tuhan. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau, tujuannya apa? Supaya setiap kita
memiliki janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita yaitu apa? Hidup kekal. Oh gitu. Itu di Yohanes pasal yang ke-3. Ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang kuat. Deklarasi seperti, aku percaya, aku kuat, aku tidak mudah tergeser, aku tidak mudah direngek-rengek, dan aku tidak akan merengek-rengek orang sesama manusia. Itu deklarasi. Deklarasi akan membangkitkan iman, akan menguatkan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu untuk kita mengupgrade diri agar hidup kita tidak sia-sia. Ya, saya rindu hal ini ada dalam satu kehidupan setiap kita. Masuk dalam panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan itu sesuatu yang indah. Hal ini dibutuhkan suatu komitmen untuk taat dan setia. Maka kalau hanya di bibir tetapi tidak mau mentaati, tidak mau setia dengan segala ajaran, dengan segala bimbingan, arahan-arahan firman Tuhan, sekecil apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan inginkan, untuk kita boleh melayani, layani dengan segenap sempurna hati. Lakukan dengan taatan, lakukan dengan setia, maka hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai aku hidup sendiri, aku ora diperhatikan, orang diperhatikan sesama manusia tidak apa-apa, tetapi diperhatikan sama Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kadang manusia itu kalau ora cocok atine, ya pasti mengumpat, ya ngerundel. Si A kayak lu, si B kayak lu, si C, malah menambah dosa. Ya, saya rindu hal ini untuk menjadikan setiap kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh militan. Bukan Kristen abal-abal, bukan Kristen gadungan, bukan Kristen hanya sekedar KTP, tetapi Kristen yang dipersiapkan menjadi anak Tuhan, yang dipersiapkan untuk melayani sesama, yang dipersiapkan untuk menjadikan bangsa murid Tuhan dan sampai pembaptisan. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Sinara lama kantangan lama